Halo Sobat Fituan, perkenalkan saya Dr. Ronaldi, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Omni Hospital Pekayon. Hari ini saya akan membicarakan mengenai penyakit jantung koroner. Sebagaimana kita tahu, penyakit jantung koroner ini biasa diderita oleh orang tua. Tapi akhir-akhir ini banyak orang dengan usia yang lebih muda menderita penyakit jantung koroner. Kira-kira kenapa ya? Akan kita bahas berikutnya. Oke Sobat Fituan, jadi penyakit jantung koroner itu apa sih? Ya, penyakit jantung koroner itu adalah suatu gangguan yang mengenai jantung, di mana terjadi penyumbatan atau penyepitan dari pembuluh darah jantung. Disebabkan karena aterosklerosis dan juga gangguan lain pada pembuluh darah jantung. Lalu kira-kira apa sih keluhan yang dirasakan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner? Pertama, yang muncul adalah nyeri dada atau kita sebut angina. Nyeri dada ini dapat berupa keluhan tidak nyaman di dada kiri, bisa menyebar juga ke dada kanan atau bahkan tembus sampai ke belakang. Bahkan bisa menyerupai nyeri ulu hati ataupun sakit yang kita sebut sakit emah atau dispepsia selama ini. Lalu keluhan kedua bisa menimbulkan sesak nafas atau rasa berat pada saat kita menarik atau menghela nafas. Dan berikutnya bisa muncul keringat dingin, gangguan lain pada dada. Lalu faktor resiko apa yang bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit jantung koroner? Pertama adalah usia. Usia ini jadi pada usia yang lebih tua atau pada usia lanjut, faktor resiko atau insiden penyakit jantung koroner sangat tinggi pada pasien-pasien. Yang kedua, wanita memiliki insiden lebih rendah dibanding pria untuk mengenai penyakit jantung koroner. Tapi pada usia di atas 50 tahun atau memasuki masa menopause, insidensinya hampir sama antara pria dan juga wanita. Lalu berikutnya, jika kita kurang berolahraga atau kurang gerak, itu dapat juga menyebabkan terjadi suatu gangguan atau insidens yang tinggi pada penyakit jantung koroner. Kenapa sih anak muda sekarang jadi banyak terkena penyakit jantung koroner? Padahal kan kita tahu ya dulu penyakit jantung koroner ini lebih banyak diderita oleh orang tua atau usia lanjut. Pertama, perubahan dari gaya hidup. Jadi sekarang ini kebanyakan asupan makanan yang kita makan sehari-hari kurang bergizi atau tidak sehat. Sehingga banyak sekali junk food, tinggi kolesterol, tinggi garam, sehingga terjadinya hiperkolesterolemia atau kandungan kolesterol yang tinggi di darah sangat tinggi sekali. Juga terjadi hipertensi atau terjadi tekanan darah tinggi di mana menyebabkan disfungsi endotel dan akhirnya menimbulkan aterosklerosis dan juga akhirnya menyebabkan penyakit jantung koroner karena terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung. Lalu juga yang kedua adalah olahraga yang kurang. Mungkin karena kesibukan kita sehari-hari sehingga tidak menyempatkan waktu untuk olahraga. Padahal olahraga itu sangat penting karena sangat menurunkan terjadi insiden suatu penyakit jantung koroner. Kira-kira dua hal itu yang sangat menimbulkan insiden sangat tinggi. Lalu juga gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok. Karena merokok juga meningkatkan terjadinya insiden penyakit jantung koroner. Itu kira-kira hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner pada usia muda. Lalu bagaimana sih supaya kita terhindar dari penyakit jantung koroner? Pertama, kita harus memiliki gaya hidup yang sehat seperti rajin berolahraga, kurangi asupan makanan berlemak tinggi seperti junk food, lalu juga hindari kebiasaan merokok. Karena merokok juga menyebabkan terjadi suatu insiden penyakit jantung koroner sangat tinggi. Lalu yang berikutnya, kita harus kelola stres dengan baik. Karena stres yang berlebihan bisa menimbulkan suatu insiden terjadi penyakit jantung koroner yang cukup tinggi. Kira-kira itu, Sobat Fituan. Baik Sobat Fituan, bagaimana sih kita mengetahui suatu penyakit jantung koroner? Pertama, jika mulai timbul keluhan yang tadi sempat saya sebutkan di awal, seperti angina, nyeri dada, lalu juga sesak nafas dan juga mungkin keringat dingin, sebaiknya kita segera memeriksakan diri ke dokter, terutama jika kita memiliki faktor risiko tadi lebih dari satu, seperti kebiasaan yang kurang sehat seperti merokok, konsumsi makanan yang berlemak tinggi, lalu juga mungkin alkohol, juga kurang berolahraga. Pertama, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi, yang memang jika ditemukan adanya suatu gangguan dan juga ada pemeriksaan treadmill test atau stres beban jantung. Lalu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan mungkin CT scan koroner jika memang diperlukan. Lalu jika memang terjadi gangguan yang sangat signifikan seperti ditemukan suatu penyumbatan di pembuluh darah, bisa dilanjutkan tindakan lain seperti balon angioplasti atau percutaneous coronary intervention atau pemasangan ring jantung. Jadi sebaiknya segeralah periksakan diri ke rumah sakit terdekat, terutama memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk memeriksakan diri sebelum kita mendeteksi dengan dini penyakit jantung koroner. Baik Sobat Fituan, sekian sesi Tanya Dokter kali ini. Jika ada pertanyaan dapat diisi pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Saya Dr. Ronaldi, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Omni Hospital Pekayon. We care with patient. Ayo hidup sehat.